Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap Senin terakhir itu kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya bicara tentang kesejarahan yang berkenaan dengan pribadi Nabi. Dari aspek-aspek itu, dari sudut pandang yang beragam itu, jamaah sekalian, memang Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan dalam segala segmen kehidupan. Satu di antara yang menarik yang kita angkat jadi tema pada siang ini adalah memperhatikan hadis-hadis Nabi, ya, al-khitab an-nabawi lisyabab, yang menggambarkan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi muda, kepada para pemuda. Ini perhatian sangat luar biasa sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati fakta hampir seluruh teamworknya Nabi ini yang direkrut oleh Rasul adalah pemuda. Dengan definisi pemuda itu di bawah usia 40 tahun, di atas 15 tahun. Kalau di undang-undang kita nomor 40 tahun 2009, pemuda itu 16 sampai 30. Ya. Nah, kalau mengaca ke situ, jamaah sekalian, barisan Rasulullah, teamworknya Rasul ini hebat-hebat. Generasi muda, ya. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Sa'id bin Zaid, Mus'ab, Umar, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahkan masih di bawah usia 40 tahun ketika masuk Islam, usia 37 tahun. Nah, kemudian secara prestasi nanti mereka sangat hebat sekali. Ya, dalam kurun waktu 35 tahun mereka itu sudah bisa menaklukkan Imperium Romawi dan Persia. Dua superpower yang berkuasa di dunia pada saat itu, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, bahkan berikutnya setelah Khulafaur Rasyidin itu lahir Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian kabilah-kabilah yang lain atau penguasa-penguasa yang lain, Bani Ayyubiyah, Turki Utsmani terakhir. Maka kita melihat dalam rentang sejarah itu juga tidak lepas dari sosok-sosok pemuda yang mewarnai sejarah, yang mewarnai keberhasilan yang digapai oleh umat Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya, dia Khulafaur Rasyidin yang kelima menurut para ulama, dikonotasikan dengan Khulafaur Rasyidin. Ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Beliau dikenang karena masa pemerintahannya tidak lebih dari 2 tahun, tetapi prestasinya sangat luar biasa sekali. Keadilan tegak, ekonomi stabil, ya, kesejahteraan merata dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sosok Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Usianya relatif muda, 20 tahunan, ya, di bawah 25 tahun, jamaah sekalian. Itu luar biasa sekali. Nah, Muhammad Al-Fatih ini menariknya, dia punya 2 guru. Guru yang pertama namanya siapa namanya? Syamsuddin Syamsuddin. Kemudian guru yang kedua Al-Qurani. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih, guru 2, murid 1. Kalau sekarang jamaah sekalian, sekolah itu ditanya muridnya berapa gitu. Kalau murid sedikit dianggap sekolahnya gagal, padahal nggak begitu juga. Muhammad Al-Fatih itu muridnya 1, gurunya 2, dan hebat, menjadi pemimpin yang dahsyat.
Nah, ada lagi sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sultan pada usia 23 tahun, mengalahkan tentara Salibis dan menaklukkan Baitul Maqdis. Bahkan dalam riwayat, Salahuddin Al-Ayyubi itu dalam beberapa perang tuh hampir meninggal. Sampai yang terakhir dia dibawa kabur oleh kudanya, kemudian dia selamat, luka parah. Tapi rupanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala ingin melahirkan pemimpin. Berdarah-darah dulu, sakit-sakit dulu jamaah sekalian. Tapi karena Allah ingin menaklukkan Masjidil Aqsa ini lewat tangan Salahuddin, meskipun mau meninggal, beliau tidak meninggal karena belum ajalnya gitu. Karena ada tugas besar yang akan dia emban di kemudian hari. Fathu Baitul Maqdis, menaklukkan Baitul Maqdis. Menaklukkan, merebut kembali kota Al-Quds. Nah, di Indonesia, jamaah sekalian, sejarah kita juga mencatat para pemuda ini memiliki peran yang hebat. Presiden Soekarno, dia jadi presiden pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Mana presiden sekarang yang usianya di bawah 40 tahun? Ya, pasca itu tidak ada lagi jamaah sekalian. 70 tahunan, ya, 60 tahunan ke atas. Jenderal Sudirman, dia menjadi panglima tertinggi kemiliteran pada usia 29 tahun. Dan dia wafat pada usia yang relatif muda. Belum genap, ya, 35 tahun jamaah sekalian. Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun. Sebelumnya berarti di bawah 40 tahun itu sudah menjadi ketua partai Islam terbesar di Indonesia, namanya Masyumi. Ya. Dan hebat, beliau juga yang melontarkan ide tentang mosi integral, menyatukan kembali negara-negara syarikat yang dibentuk oleh penjajah, kemudian dia sampaikan kembali mosi integral, bagaimana bersatu, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia sampaikan pada bulan April tahun 50 jamaah sekalian. Sosok masih muda. Demikian juga ada Nasution dan lain sebagainya, kita menyaksikan. Jadi kalau secara rentang usia, pemuda itu 15-40. Undang-undang kita 2009 16 sampai 30. Ya, secara teoritis pemuda ini masuk setelah fase kanak-kanak dan berhenti menjelang masa tua. Secara kondisi, ya, usia muda ini usia yang pada kondisi yang kuat. Kemudian berpikir maju, revolusioner, ya, inovatif, dewasa secara pemikiran dan pemahaman, dan siap juga memikul tanggung jawab. Allah mengutus para nabi itu muda semua. Yang diutus jadi nabi itu pemuda, usia 40 tahun, jamaah sekalian. Itu masa-masa kuatnya, masa-masa hebatnya, masa-masa kematangan yang luar biasa. Ya, urgen sekali. Perhatian Al-Quran kepada para pemuda ini banyak kita temukan ayat. Nabi yang diutus itu pasti pemuda. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sunan Ad-Darimi. Saya juga baru menemukan ternyata ada letterlock gitu ya. Ada teksnya. Kata Rasulullah, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dia seorang pemuda. Ya 40 tahun lah jamaah sekalian. Lagi kekar-kekarnya ya, lagi kuat-kuatnya. Wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syab. Dan juga seorang alim tidak dikasih ilmu oleh Allah kecuali dia dalam masa usia muda. Jadi pikiran masih fresh ya. Kemudian daya ingat, daya hafal, daya analisa dan lain sebagainya. Fisik juga kuat. Bahkan dalam riwayat Imam An-Nawawi rahimahullah,
Beliau itu diriwayatkan 2 tahun tidak pernah tidur terlentang di atas tempat tidur, di atas kasur. 2 tahun tidurnya tuh gimana jamaah sekalian? Nggak sengaja ketiduran lagi belajar, lagi nulis, lagi baca, ketiduran saking lelahnya, ngantuk tidur dia di atas meja. Bangun-bangun lagi belajar, dia langsung nulis, dia langsung baca. 2 tahun saya baca dalam majalah Al-Mujtama. Sirah Imam Nawawi itu begitu. Bahkan dalam riwayat beliau itu sampai nyewa orang untuk nyuapin dia makan. Saking nggak mau keganggu waktu yang dia gunakan untuk belajar. Jadi lagi baca, kalau saya pakai makan katanya habis waktu saya untuk belajar. Maka saya sewa tukang nyuapin makanan dan dia masih bisa belajar. Masya Allah, usia muda begitu. Dahsyat ya. Nggak ada di kita sekarang. Di kita kebalikan jamaah sekalian. Saatnya belajar makan, ya saat makan lupa juga belajarnya. Banyak makannya. Nah, ini anak-anak muda kita itu kudu diarahkan begitu. Yang kedua, Quran menggambarkan, ya Quran menggambarkan anak-anak muda ini memang imannya itu dahsyat ya. Kalau sudah beriman, dia berani berkorban dengan imannya. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan menyeru selain daripada Allah ilahan, Tuhan apapun. Laqad qulna idzan syatata. Hebat jemaah sekalian. Lari itu Ashabul Kahfi dari kejaran raja waktu itu yang ngejar-ngejar orang-orang yang bertauhid. Kemudian ayat yang lain di dalam Al-Quran jamaah sekalian, anak muda ini digambarkan oleh Quran orang yang bisa menjaga kehormatan diri dan sabar. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ma'azallah, aku takut kepada Allah. Innahu rabbi, dia Tuhanku. Ahsana mathwai, tempat terbaik aku kembali. Innahu la yuflihul zalimun, orang zalim tidak akan sukses ketika dia digoda oleh Zulaikha untuk melakukan perbuatan yang melanggar asusila. Dia bilang ma'azallah, ya dia bilang ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana maswai. Mudah jamaah sekalian. Kemudian juga kalau kita ingat Nabi Musa alaihi salam, gambaran sosok muda pada pribadi Musa itu apa? Berani dan siap menegakkan keadilan. Nggak ada kompromi dengan kezaliman. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Ada 2 orang berantem, satu dari kaum Nabi Musa Bani Israel, satu lagi orang Kipti, orang Mesir. Ya, orang Bani Israil ini dizolimi waktu itu, ditolong oleh Nabi Musa. Fawakazahu Musa, ditampar sekali oleh Nabi Musa. Faqadha alaihi, terkapar mati itu orang Mesir. Hebat kuat Nabi Musa alaihi salam jamaah sekalian. Pada usia berapa? Masih muda, belum nikah beliau. Quran juga menggambarkan jamaah sekalian, sosok muda ini sosok yang penuh dengan kesuksesan dan berani memikul tanggung jawab. Siapa dia? Nabi Yusuf. Ketika Mesir mengalami krisis pangan, ya, kemudian Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yusuf bilang kepada yang nanya takwil mimpi, ya, kamu akan menghadapi 7 musim paceklik hebat. Gimana solusinya? Solusinya adalah hasil panen yang kalian panen simpan di gudang. Jangan dimakan kecuali sedikit. Ketika musim paceklik datang, sudah ada stok pangan. Kemudian waktu itu dia tawarkan diri, qala ja'alni ala khazainil ard, jadikan aku sebagai bendahara negara. Inni hafizun alim, aku orang yang pandai menjaga amanah, aku juga punya ilmu pengetahuan. Ya, punya ilmu pengetahuan jamaah sekalian. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sosok-sosok muda ini? Yang pertama,
Rasulullah pesankan agar mereka dijaga imannya. Jaga imannya. Paling kritis usia tuh usia SMP. Itu mesti benar-benar di guidance, diarahkan, dibimbing. Meskipun caranya jangan mendikte. Rasulullah SAW bilang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tadri ma haqqullah alal ibad. Kamu tahu enggak apa hak Allah atas hambanya? Kata Abu Hurairah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih paham. Kata Rasul, haqquhu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dibimbing oleh Nabi dengan tauhid jamaah sekalian. Haknya adalah sembah Allah dan jangan mereka sekutukan Allah dengan apapun. Nah, artinya apa di sini? Pesan iman, pesan tauhid. Jangan malah generasi muda kita dicekokin dengan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Islam. Toleransi tetapi maknanya lain. Apa toleransi versi mereka? Kalau Idul Fitri non-Islam ikut pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Tapi kalau misalkan ada Natalan, umat Islam ikut juga pakai apa itu namanya tuh? Nah, ini bukan toleransi yang begitu. Ini kalau terus di-insert ya, disuntikan kepada anak-anak kita di sekolah dengan pola pendidikan yang begini, yang demikian, ini bahaya imannya jamaah sekalian. Toleransi itu apa? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Kami enggak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian pun jangan menyembah Tuhan yang kami sembah. Dinukum waliyadin. Artinya apa? Menghormati kebebasan pemeluk agama menjalankan syariat agamanya. Itu toleran. Bukan campur-campur. Ada giliran pengajian dibubarin, tapi orang non-Islam ibadah dijagain. Nah, ini pemahamannya kurang pas ya. Yang lain, Rasul itu concern amanahkan kita jaga akhlak mereka. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi. Kenapa? Karena dia bisa menjaga moralitas. Fa innahu aghaddu lil basar, bisa menjaga pandangan, wa ahsan lil farj, bisa menjaga kemaluan. Jamaah sekalian, kudu disalurkan kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan secara finansial, secara biologisnya oke, tetapi finansialnya masih berat, masih ada solusi. Solusinya apa? Kata Nabi, wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena akan menjadi perisai bagi diri supaya tidak terjerumus kepada perzinahan. Hari ini kerusakan asusila susila ini berat sekali. Terakhir muncul namanya fantasi sedarah ya. Yaitu kira-kira mungkin kalau didefinisikan berhubungan seks dengan saudara sendiri, dengan kakak, dengan apa lagi itu saudara sendiri jamaah sekalian. Yang dalam Islam hukumnya diharamkan. Nikahin saudara kandung. Malah ada ide boleh sini kalau mau sini ngumpul, kita juga sama begitu, adalah komunitasnya. Berarti kalau ada komunitasnya kan banyak itu artinya. Nah, Masya Allah, jangan sampai jamaah sekalian, jangan sampai terjadi ya kerusakan moralitas. Kemudian juga menjaga pemikiran, jangan sampai tatoruf, gulu, ifrat atau tafrid katanya. Jangan melewati batas ya dalam memahami agama. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu kurang, jangan kering. Contoh apa? Ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi, anak-anak muda Rasulullah, nanya kepada istri Nabi, ibadahnya Rasul itu gimana? Dijelasin. Setelah itu mereka ka'annahum yataqallunahu, mereka menganggap amal yang mereka lakukan itu nggak banyak. Satu mengatakan amma ana,
Sa'usalli tulal lail wala anam. Saya katanya sepanjang malam mau sholat, nggak mau tidur. Saya sholat terus panjang malam, nggak mau tidur. Yang lain mengatakan asumud dahra wala uftir. Saya akan saum puasa sepanjang tahun, nggak buka. Yang ketiga mengatakan, dia bilang a'tazilun nisa wala atazawwaj bihinna. Saya akan tinggalkan perempuan, saya nggak akan menikah dengan mereka. Ini tatarruf, Pak. Ini berlebihan. Ini gulu. Nggak benarkan dalam Islam. Sepanjang malam sholat terus sehingga badannya lelah, ya, tidak tidur, hak mata nggak ditunaikan. Nggak boleh juga begitu. Sebagaimana nggak boleh juga malam tidur aja, bangun siang. Nah, ini nggak benar juga. Maka ketika info ini datang kepada Rasul, Rasul bilang, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian ngomong begini begitu, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Kata Nabi, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah itu aku. Aku saja, kata Rasulullah, puasa, buka, sholat, tidur, dan aku juga menikahi wanita. Kok kalian mau melakukan sesuatu yang tidak aku contohkan? Aku ini orang yang paling dekat sama Allah, yang paling bertakwa sama Allah. Aku saja begitu. Ya, namanya moderat, jamaah sekalian, tawassut, tidak berlebihan. Nggak boleh, kata Rasulullah begitu. Nah, anak-anak muda ini harus dijaga pemikirannya. Jangan sampai mereka karena semangatnya kemudian diprovokasi, ya, akhirnya melakukan perbuatan yang di luar kontrol, bahkan di luar syariat. Kemudian anak-anak muda di zaman Nabi, Rasulullah SAW motivasi mereka untuk siap berjihad, bela agama. Rasul bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi fidaka abi wa ummi. Sa'ad, ayo belajar memanah. Fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ibu ayahku. Ayo belajar. Didorong oleh Rasulullah, didorong maju, jamaah sekalian. Ayo tembakkan tuh anak panah, lempar tuh tombak, tebaskan tuh pedang, dimotivasi. Ini pelajarannya bagi kita, jangan dibully gitu ya. Nah, tahu apa kamu, nggak bisa apa-apa, masa gitu aja nggak bisa? Nggak boleh, jamaah. Dimotivasi. Ayo abang bisa, kakak bisa, ya, ayo kak, ya, coba lagi, nah, kira-kira begitu. Rasul memotivasi. Biasalah kalau di awal-awal kan tidak langsung expert, itu butuh proses, ya, butuh jam terbang, jamaah sekalian. Nggak mungkin seseorang bisa langsung menjadi ahli. Nah, jamaah sekalian, kemudian juga Rasulullah SAW mendorong mereka dalam bidang kepemimpinan dan memikul tanggung jawab. Rasulullah itu ketika memutuskan mau hijrah ke Madinah setelah baiat Aqabah pertama, Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Maaf nih, salah tulis ya, bukan Mus'ab bin Jabal, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama kaum muslimin di Madinah. Umur berapa Mus'ab bin Umair? Masih muda, 30 tahunan, jamaah sekalian. Tapi Rasulullah telah memberikan beban yang berat, beban yang strategis. Jadi apa? Jadi duta kaum muslimin ke Madinah, menyiapkan Madinah supaya kondusif untuk pengembangan dakwah Islam. Kan ini nggak kaleng-kaleng, jamaah sekalian, tugasnya itu. Mus'ab bin Umair datang kepada Sa'ad bin Mu'az, ya. Kemudian Abdullah bin Mu'az, dia lobby ketua suku Aus, ketua suku Khazraj yang tadinya perang, disampaikan. Bahasanya bagus sekali, jamaah sekalian. Pada usia muda, Rasul berikan tanggung jawab dan dia berhasil. Setahun kemudian, Mus'ab bin Umair ini membawa 75 orang tokoh-tokoh Madinah yang masuk Islam. 1 tahun tuh dapat 75 orang, dan gak kaleng-kaleng 75 ini orang-orang hebat. Kemudian dibaiat oleh Nabi pada baiat Aqabah yang kedua.
Kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Dari situlah mulai Rasulullah mendapatkan perintah hijrah ke Madinah. Kayak sukses sosok Mus'ab bin Umair. Dulu juga ada Mu'adz bin Jabal, dia diutus oleh Nabi ke Yaman. Masih muda juga Mu'adz bin Jabal. Ya, diwasiatin oleh Nabi. Rasul mengangkat misalkan Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abdullah ibn Rawaha, ditunjuk menjadi panglima perang Mu'tah. Bawa 3.000 pasukan, lawannya itu 200.000 pasukan. Kata Rasulullah, fa in qutila Ja'far fa Zaid bin Harisah, kalau Ja'far syahid maka Zaid jadi komandan gantinya. Kalau Zaid bin Harisah syahid maka Abdullah bin Rawaha sebagai komandan gantinya. Kalau Abdullah bin Rawaha syahid maka kalian pilih di antara kalian sendiri. Dan ketiga orang itu syahid. Kemudian kaum muslimin memilih sosok namanya Khalid bin Walid yang baru masuk Islam. Waktu itu prajurit biasa, ingin menebus kesalahan, menebus dosa, dia diangkat sebagai panglima. Termasuk Rasul mengangkat Usamah bin Zaid, usianya 18 tahun, itu menjadi pemimpin pasukan. Masih muda-muda jamaah sekalian. Pada hari ini kita terninak bobokan dengan bahasa Gen Z katanya, gen strawberry ya, atau generasi strawberry, generasi sandwich, yang digambarkan generasi yang secara mentalitas tidak lebih tangguh. Sebetulnya persepsi itu bisa salah bisa benar. Ya, ada juga yang menyangkal. Kenapa disangkal? Pertama, syariat yang Allah turunkan itu sama. Kemudian struktur anatomi manusia sama juga. Akal, hati, jantung, mata, kaki, tangan, telinga, lisan, mulut. Cuman yang jadi masalah adalah setting akal, setting pemikiran. Bagaimana cara Islam men-setting pemikiran manusia? Bagaimana cara Barat men-setting pemikiran manusia? Di situ masalahnya. Teori pendidikan kita mungkin terlalu ngebarat gitu ya. Padahal Islam tuh punya konsep luar biasa. Usamah bin Zaid, jamaah sekalian, 18 tahun sudah jadi panglima perang. Itu sama dengan anak-anak kita usia 18 tahun pada hari ini secara anatomi tubuh. Secara anatomi tubuhnya kan sama. Makannya juga sama jamaah sekalian. Kenapa dia jadi begitu, yang ini jadi begini? Nah, berarti asupan materi pendidikan ini yang perlu dikontrol oleh kita. Wallahu alam ya. Kemudian Rasulullah juga jamaah menghormati mereka. Menghormati anak-anak muda itu dihormati oleh Rasulullah SAW. Terakhir ini ada riwayat dalam kitab Muwatta Imam Malik, riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah SAW utiya bisyarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan minuman jemaah saya. Wa an yaminihi gulam. Di sebelah kanan Rasul itu ada anak kecil, anak muda lah, usia 15-an, 16 tahun gitu ya. Wa an yasarihil asyakh. Tapi di sebelah kiri Nabi ini para senior, orang-orang tua di sebelah kiri Nabi. Faqala lil gulam, kemudian Rasulullah bilang kepada si anak muda tadi, ata'zanu li an utiya haula. Wahai anak muda, kamu izinkan enggak kalau aku memberikan minuman ini terlebih dahulu kepada mereka nih yang tua-tua, tapi posisinya sebelah kiri. Kenapa Rasul minta izin? Karena dalam adab Islam mulai itu ke kanan jamaah sekalian. Bagiin makanan ke kanan dulu, ngabsen kanan dulu. Sehingga Nabi izin dulu kepada yang di kanan. Yang di kanan itu anak muda. Boleh enggak saya berikan dulu nih minuman kepada orang-orang tua kita sebelah kiri? Tandanya Rasul izin karena memang aturan mainnya begitu, adabnya demikian. Si anak muda itu bilang apa hadirin sekalian? Kata dia, la wallahi ya Rasulullah, enggak mau aku wahai Rasul, katanya. La uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan mengutamakan orang lain dengan bagian yang akan kau berikan. Ini masalahnya yang ngasih itu Rasul spesial gitu. Kalau orang lain mungkin saya biarin dah, tapi ini ngasih Rasul nih, berkahnya luar biasa.
Kata anak muda, saya nggak akan melepaskan bagianku untuk mendapatkan bagian pertama yang dikasih oleh Nabi SAW. Artinya apa? Di antara kesimpulan banyak makna, tapi di antara maknanya menghormati mereka. Kalau di kita kadang anak kecil belakangan, yang tua dulu. Ya, tua muda tergantung dulu posisinya di mana dia. Kalau belah kanan itu anak-anak muda, dia dulu kan. Kalau orang tua belah kiri, nah itu memang budaya kita beda mungkin ya. Tapi jamaah sekalian kalau pakai adab Islam ya, yang di kanan dulu, meskipun usia dia usia yang masih belia ya, masih junior gitu. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian, itu poin-poin yang kita dapat bagaimana Rasulullah SAW punya perhatian kepada mereka, perhatikan imannya, akhlaknya, ilmunya, ya, hormati, concern, perhatian kepada fisiknya, ajarkan jihad dan seterusnya. Mudah-mudahan lahir generasi hebat, kuat dari generasi muda seperti itu. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.